Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delete ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah dari kelas D program studi akuntansi S1. Saya akan mengerjakan tugas mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu materi jurnal penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan. Masuk di pembahasan. Ini adalah soal S35A, jurnal penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan. Yang dimana Firdaus Company adalah perusahaan jasa editorial kecil yang dimiliki dan dioperasikan oleh Ferry Firdaus pada tanggal 31 Agustus 2016, akhir tahun berjalan. Petugas akuntansi Firdaus Company menyiapkan neraca saldo disesuaikan ditunjukkan di bawah ini. Ini adalah neraca saldo belum disesuaikan dari Firdaus Company. Sesuai instruksi, pertama, buatlah ayat jurnal penyesuaian menggunakan akun tambahan. Kedua, tentukan saldo akun yang dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian dan siapkan neraca saldo disesuaikan. Ini adalah transaksi penyesuaiannya ya. Ada 7 masuk di penyelesaian. Ini adalah neraca saldo belum disesuaikan yang saya pindahkan dari soal ya. Ini soal sesuaian agar mempermudah. Maka ini jurnal penyesuaiannya. Akun yang muncul adalah ini. Untuk soal pertama, saya akan menjelaskan kenapa akun-akun ini yang muncul. Yang pertama, asuransi belum terpakai pada tanggal 31 Agustus sebesar 6 juta. Kenapa beban asuransi? Karena dia mempengaruhi harta. Dia mempengaruhi harta karena dia ada asuransi yang belum terpakai pada 31 Agustus sebesar 6 juta. Nah, karena pada awalnya asuransi itu ada 7.200.000. Kenapa sini 1.200.000? Karena yang belum terpakai itu yang awalnya saldonya sebesar 7.200.000, nah dikurangi dengan yang belum terpakai 6 juta, maka yang belum terpakai beban asuransinya sebesar 1.200.000 dengan asuransi dibayar buka di sisi kredit sebesar 1.200.000. Yang kedua, perlengkapan yang tersisa pada tanggal 31 Agustus sebesar 480.000. Ini sama, dia mempengaruhi harta juga. Dia mempengaruhi harta karena tersisa, makanya dia akun yang muncul adalah beban perlengkapan pada perlengkapan. Kenapa 1.500.000? Karena pada awalnya perlengkapannya juga 1.980.000. Tapi dia tersisa 480.000. Maka beban perlengkapannya sebesar 1.500.000 dan perlengkapannya sebesar 1.500.000 di sisi kredit. Berikutnya, penyusutan gedung untuk tahun ini sebesar 7.500.000. Ini gedung mengalami penyusutan ya, maka dia mempengaruhi harta juga. Maka yang muncul adalah beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung sebesar 7.500.000. Maka di sisi debit beban penyusutan gedung dan kredit akumulasi penyusutan gedung. Berikutnya, penyusutan peralatan untuk tahun ini sebesar 4.150.000. Sama dengan yang sebelumnya, yaitu penyusutan gedung. Maka di sini juga
mempengaruhi harta, maka beban penyusutan perawatan di sisi debit sebesar 4.150.000 dan akumulasi penyusutan peralatannya sebesar 4.150.000 sesuai dengan soal. Untuk tahun ini ya, sewa diterima berikutnya, sewa diterima di muka pada tanggal 31 Agustus sebesar 1.550.000. Dia mendapatkan pendapatan ya karena orang menyewa dan dia menerima sewa. Dia menerima pendapatan untuk 3 Agustus. 3 Agustus karena di sini periode akhir tahun Desember, maka kita bisa di sini. Kita di sini untuk dari Agustus ke Desember untuk beberapa bulan ke depan sebesar 1.550.000. Nah, maka kita bagi dengan 4 bulan ya. Karena dari Agustus ke Desember itu selama 4 bulan. Maka akun yang muncul itu sewa dibayar muka dan pendapatan sewa. Karena dia menerima sewa, dia menerima pendapatan sewa sebesar 387.500. Dan berikutnya, gaji dan upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Agustus sebesar 3.200.000. Nah, sama dengan sewa, hanya ini untuk gaji. Maka akun yang muncul dia beban ya, karena dia belum membayar. Dia harus membayar, maka yang harus dibayar maka beban. Tapi kan dia belum membayar, maka dia pada utangnya untuk beberapa bulan ke depan dari bulan Agustus sampai Desember ya. Itu sebesar berapa? Sebesar yang awalnya gaji upahnya itu debitnya 193 juta, karena dia harus membayar ke depannya lagi sebesar 3.200.000, maka dia harus membayarnya sebesar 190.170.000. Yang berikutnya, pendapatan jasa yang belum ditagih pada tanggal 31 Agustus sebesar 11.330.000. Kenapa di sini piutang? Karena di sini dia menerima pendapatan yang belum ditagih. Artinya, kita belum menerima pendapatan jasa. Seseorang mengutang kepada kita, tapi kita belum menerimanya. Maka itu disebut piutang. Sebesar berapa? Sebesar 11.330.000. Baik, seterusnya lagi yang berikutnya itu kita membuat neraca saldo disesuaikan. Ini adalah neraca saldo belum disesuaikan yang saya pindahkan ya. Untuk jurnal penyesuaiannya ini, yang pertama yaitu kita pindahkan ya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Kita lihat di sini beban asuransi di sisi debit. Kita lihat di neraca saldo belum disesuaikan apakah ada beban asuransi. Karena tidak ada, makanya saya menambahkan di sini beban asuransi. Ini adalah akun tambahannya di bawah sini. Beban asuransi. Maka kita pindahkan nominalnya di sisi mana? Di sisi debit sebesar 1.200.000. Oke. Nah, dia di sisi kreditnya apa? Asuransi dibayar di muka. Kita lihat apakah ada. Dia ada, maka kita tinggal pindahkan dia di sisi kredit tadi sebesar 1.200.000. Nah, yang berikutnya ini penyesuaian kedua ya. Akun pertama itu beban perlengkapan sebesar 1.500.000 di sisi debit. Kita lihat apakah ada beban perlengkapan.
Karena tidak ada, maka saya juga menambahkan lagi di akun tambahan di sisi debit sebesar 1.500.000. Nah, yang yang dikredit apa? Perlengkapan sebesar 1.500.000 lagi ya, karena di sini ada akun perlengkapan, maka kita tinggal pindahkan di sisi kredit sebesar 1.500.000. Nah, yang penyesuaian yang ketiga, beban penyusutan gedung dan akumulasi penyusutan gedung. Beban penyusutan gedung kita lihat di neraca saldo belum disesuaikan ya. Apakah ada beban penyusutan? Karena tidak ada, maka kita tambahkan di sini beban penyusutan gedung. Di sisi mana? Di sisi debit sebesar 7.500.000 ya, di sisi debit. Nah, dia mengkredit apa? Dia mengkredit akumulasi penyusutan gedung sebesar 7.500.000. Nah, kita lihat karena di sini telah ada, maka kita tinggal pindahkan dia di sisi kredit. Yang berikutnya, beban penyusutan peralatan sama dengan yang sebelumnya ya, beban penyusutan gedung. Karena tidak ada beban penyusutan, maka kita juga tambahkan. Jadi di sisi debit sebesar 4.150.000. Di sisi kreditnya apa? Akumulasi penyusutan peralatan. Kita tidak perlu menambahkan akun tambahan bila sudah ada di neraca saldo belum disesuaikan. Kita hanya perlu memindahkannya saja. Jadi sisi kredit ya. Berikutnya, sewa dibayar di muka. Di sisi debit sebesar 387.500. Apakah ada sewa dibayar di muka? Ada ya, sebesar 387.500 ya di debit. Yang dia mengkredit apa? Dia mengkredit pendapatan sewa. Kita lihat apakah di sini ada pendapatan sewa? Tidak ada, maka kita tambahkan. Yang ada hanya pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa sama pendapatan sewa itu berbeda ya, maka kita tambahkan. Jadi sisi mana? Dia di sisi kredit. Kita pindahkan ya, sisi kredit sebesar 387.500. Nah, yang berikutnya, beban gaji dan upah di sisi debit. Kita lihat apakah ada beban gaji dan upah di sini? Ada ya, maka kita tinggal pindahkan. Dia di sisi mana tadi? Di sisi debit sebesar 190.170.000. Nah, di sisi debit ya. Dia mengkredit apa? Dia mengkredit utang gaji dan upah sebesar 190.170.000. Nah, kita lihat apakah di sini ada utang gaji? Tidak ada ya, maka kita menambahkan dia tambahan ini utang gaji dan upah. Di sini ada utang usaha ya, ada dua utang gaji dan usaha dan utang gaji dan upah. Kenapa? Ini kan karena utang usaha berbeda dengan utang gaji dan upah. Maka kita tambahkan utang gaji dan upah sebesar 190.170.000 di kredit. Oke, yang terakhir piutang usaha di sisi debit sebesar 11.330.000. Kita lihat apakah ada. Ada ya, maka kita tinggal pindahkan dia di sisi debit tadi. Nah, sebesar 11.330.000. Sekarang di jurusan lagi, dia mengkredit apa? Mengkredit pendapatan jasa sebesar 11.330.000. Karena di sini ada pendapatan jasa, maka kita tinggal pindahkan dia di sisi kredit. Nah, ini karena sudah selesai, itu ya penjelasannya tadi, yang kita sudah pindahkan di sini pengaruhnya.
maka kita masuk di neraca saldo disesuaikan. Nah, bagaimana caranya? Caranya ada tuh, kita tinggal memindahkan akun-akun yang sebelum akun-akun yang ada di neraca saldo belum disesuaikan dan akun tambahan kita pindahkan semua di neraca saldo disesuaikan. Bagaimana? Begini. Pertama yaitu kas. Kas berada di sisi debit. Dia ada tidak ada penyesuaian ya, tidak ada transaksi penyesuaian, maka kita tinggal pindahkan saldonya di sisi debit. Nah, yang kedua, piutang usaha. Piutang usaha ini karena dia mengalami penyesuaian ya, dia menambah ya karena dia mendapat apa soalnya tadi dia ini ya soalnya pendapatan jasa yang belum ditagih, dia belum menerima pendapatan jasa, maka piutang ya, maka piutangnya menambah tadi sebesar 11.330.000 di sisi debit ya, maka dia bertambah, maka saldonya yaitu 49.730.000. Nah, yang berikut asuransi dibayar di muka. Neraca saldo sebelumnya itu 7.200.000 ya, karena dia mengalami penyesuaian, yaitu sebesar 1.200.000 di sisi kredit. Kenapa tadi di sisi kredit? Karena belum terpakai ya. Yang tadi belum terpakai itu sebesar 1.200.000. Nah, maka dikurangi ya awalnya yang 7.200.000 dikurangi dengan 1.200.000, maka hasilnya 6 juta. Nah, perlengkapan lagi ya, perlengkapan kan yang awalnya 1.980.000 karena ada penyesuaian, dia mengalami ada perlengkapan yang tersisa sebesar 1.500.000, maka dikurangi ya sebesar 480.000. Nah, yang berikut tanah. Karena tidak ada penyesuaian, maka kita tinggal pindahkan di sisi debit ya. Dan gedung juga sama di sisi debit, tidak ada penyesuaian ya. Yang berikutnya akumulasi penyusutan gedung. Nah, kreditnya yang awalnya neraca saldo yang awalnya 87.550.000 karena dia mengalami penyusutan ya. Penyusutan tadi sebesar 7.500.000, maka penyusutannya bertambah. Maka saldo hasilnya adalah 95.050.000. Dari mana? Dari 87.550 ditambah 7.500. Berikut peralatan. Peralatan tidak ada ya, tidak ada penyesuaian ya. Maka kita tinggal pindahkan. Sekarang akumulasi penyusutan peralatan. Sama ya, kayak di pengertian penyusutan gedung. Dia menambah ya, karena dia mengalami penyusutan. Kredit dengan kredit ya, maka bertambah. Jadi saldonya adalah 102.101.000. Berikutnya utang usaha. Utang usaha ya. Dia dikredit yang awal saldo awalnya 12.150.000 ya. Dia tidak ada penyusutan, maka kita tinggal pindahkan dia di sisi nanti sesuai penempatan ya. Sewa diterima di muka. Nah, kredit ya. Karena dia sudah menerima sewa sebesar tadi di penyesuaian sebesar 387.500, maka sewa diterima di mukanya berkurang. Yang awalnya 6.750.000 menjadi dikurangi 387.500 menjadi 6.362.500. Yang berikutnya modal Ferry Firdaus. Nah, tidak ada penyesuaian ya, maka kita pindahkan saja dia di penempatannya sesuai penempatan di sisi kredit. Price sama ya dengan modal juga, tidak ada penyesuaian, maka
dia dipindahkan sesuai penempatannya sisi debit. Nah, pendapatan jasa. Nah, pendapatan jasa tadi pendapatannya ada ya, tapi belum diterima memang. Tapi kita sudah menulis di penyesuaian pendapatannya sebesar 11.330.000. Nanti diterima di akhir Desember ya. Salah. Nah, sebesar nah, dia bertambah ya. Pendapatan dasarnya bertambah sebesar berapa? Sebesar 11.330. Maka ditambah dengan 300 yang saldo awalnya. Maka menjadi saldo akhirnya adalah 335.930.000. Berikut beban upah dan gaji. Nah, dia mengalami karena tadi ada penyesuaian ya. Karena penyesuaiannya bertambah ya, untuk bertambah ya beban gaji dan upahnya yang awalnya 193.370.000 untuk bulan Agustus ya, untuk bulan Agustus, karena ada untuk bulan Desember makanya dia menambah ini sebesar 150.170.000. Ini untuk bulan Agustus ke Desember, ini untuk bulan Agustus saja. Nah, menambah maka saldo akhirnya sebesar 383.540.000. Ini beban gaji dan upah di akhir ya, di akhir periode. Beban utilitas, dia tidak ada penyusutan ya, tidak ada penyesuaian ya, dengan beban iklan, beban perbaikan, beban lain-lain. Nah, kita tinggal pindahkan sesuai penempatan semuanya di DP. Nah, untuk akun tambahan, kita tinggal sesuaikan saja ya. Tinggal pindahkan sesuai penempatannya. Yaitu beban asuransi di debit, beban perlengkapan di debit, beban penyusutan gedung di debit, penyusutan peralatan di debit, dan pendapatan sewa di kredit, utang gaji dan upah di kredit. Nah, untuk mengetahui apakah neraca saldo disesuaikan ini betul apa tidak, kita harus lihat apakah sisi debit dengan kredit balance. Bila balance, maka ini adalah neraca saldo di akhir periode. Nah, dan kredit juga harus sama ya, maka harus balance. Jika balance berarti ini kita tulis di sini ya. Ini sudah betul ya. Sudah dijumlahkan. Oh my god, sorry. Akhirnya ya. Lebarkan agar lebih. Baik, kita juga jumlahkan yang di sebelum disesuaikan ya, agar terlihat rapi. Kalau kita pakai Excel, kita ini otomatis ya. Kita menggunakan cara cepat. Oke, jumlah penyesuaiannya. Tarik aja gini ya. Oke, sama ya semua saldonya. Nah, ini adalah saldo akhir neraca saldo periode 31 Desember ya. Saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.